إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YUPTEDU rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kitab sholat. Dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, tentang kesunahan-kesunahan dalam sholat secara umum atau ketika berdiri. Sekarang kita masuk kesunahan ketika ruku. Jadi kita sudah bahas ruku ini adalah salah satu rukun sholat ya. Dan sudah kita sebutkan bagaimana ruku yang minimal, artinya minimal sah ruku. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan baca kesunahan-kesunahan di dalam ruku. Artinya apa? Jika dilakukan kesunahan-kesunahan ini mana lebih afdol ya. Tentunya diharapkan pahalanya lebih banyak karena melakukan kesunahan-kesunahan. Qala al-musannifu rahimahullah wa yusannu fi ruku'i maddu az-zahri wal unuqi wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi wa ahzu rukbataihi biyadaihi wa tafriqul asabi'i wa tawjihuha lil qiblati. Kesunahan ruku ya, kita tuliskan sunanu ruku atau ya, ini sunanu ruku. Sunah-sunah dalam ruku. Ya, musannif menyebutkan di sini maddu zahri wal unuq. Maddu zahri wal unuq. Mat itu membentangkan ya, yaitu zahri punggung dan leher, sehingga nanti sampai keduanya seperti satu dataran atau lembaran ya, jadi lurus seperti itu. Jadi dibentangkan antara punggung dan leher ini nanti bisa datar ya. Di Busra al-Karim disebutkan hatta yasira kasofi hati al-wahidah, seperti satu dataran atau lembaran atau papan gitu yang lurus ya. Kemudian ini karena ada dalil menyebutkan demikian, yang berikutnya adalah wanasbu saqaihi wa fakhidaihi ya, menegakkan kedua betis dan paha. Nasbu saqaihi wa fakhidaihi, menegakkan yaitu kedua betis dan paha. Dan di sini disebutkan ya, yang berikutnya adalah wa ahzu rukbataihi, biyadaihi
yaitu menempatkan atau memegangkan, yaitu kedua telapak tangannya di kedua lutut. Dengan di Busra Al-Qaim disebutkan ma'atafriqi rukbatain qadra shibri, sekitar 1 jengkal seperti sujud. Ya. Jadi lututnya direnggangkan. Kemudian watafriqu al-asabi, tafriq merenggangkan al-asabi, wa taujihuha lil kiblah. Ini kita lihat ya. Jadi di sini punggung dan leher dibentangkan. Ya, artinya disejajarkan sampai seperti satu dataran. Kemudian yaitu betis, ya, betis dan paha ditegakkan, nasbu. Ini nasbu ditegakkan. Ini termasuk kesunahan. Kemudian ahdu rukbatahi biyadaihi, jadi seseorang itu memegang lututnya, rukbah dengan kedua tangan, maksudnya kedua telapak tangan. Kemudian dengan tadi sudah kita sebutkan ya, dengan diberi jarak, merenggangkan lututnya. Jadi dipegang kemudian direnggangkan, ya, seukuran 1 jengkal ya kira-kira segini. Kemudian tafrik al-asobi wa taujihuha lil kiblat. Ini direnggangkan, tafrik. Jadi kan kalau jadi tadi ini intinya ini diluruskan dengan ini dengan leher, tidak naik ke atas, tidak ke bawah. Nanti di hadis kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat ruku, yaitu ketika ruku kepala tidak misalnya seperti ini, atau kayak gini, ya ini tidak, tapi tidak ke atas, tidak ke bawah, tapi lurus dengan punggung. Ini maddu al-zohri wal unuk. Kemudian tadi kedua telapak tangan memegang lutut dalam keadaan lututnya direnggangkan, ya, bukan didempetkan gini, tapi direnggangkan lututnya. Dan ini juga berlaku nanti ketika sujud, yaitu kedua lutut itu direnggangkan termasuk telapak kaki. Kemudian tangan itu dipegangkan ke lutut. Ini tafrikul asobi, ini tadi asobi dari tangan ya, direnggangkan. Jadi berarti direnggangkan seperti ini, bukan dirapatkan. Misalnya kalau dirapatkan seperti ini ya, nah ini enggak direnggangkan. Dan memegang lutut ini termasuk kesunahan ya. Kemudian ini arahnya ke kiblat ya, bukan misalnya di sampingnya seperti ini. Nah kemudian ini termasuk sunnah, artinya ruku ini kalau dia nggak megang lutut ya tetap sah. Yang penting sebenarnya telah dibahas di rukun-rukun sholat, ketika ruku itu dia membungkuk, ya kan, membungkuk sampai seandainya kedua telapak tangan diletakkan di lutut itu bisa. Ya, ini kan sudah bisa. Kalau kita angkat sedikit, nah ini kan belum bisa. Baru jari-jari nggak boleh, tapi harus rohah. Ya. Nah, ini dipegangkan seperti ini. Kalau dia nggak dipegangkan cuman ini juga boleh ya, atau diginikan gitu, tapi ya tidak afdol ya. Karena kita namanya ibadah
meskipun ini sunnah ya kita semangat untuk melakukannya. Artinya seandainya ada orang yang ketika lutut tuh ini nggak megangkan, jadi seandainya dipegangkan bisa, tapi dia nggak megang lutut misalnya seperti ini, ya, atau dengan bentuk yang lain, ini tetap sah, ya. Tapi tentunya itu tidak ya tidak selayaknya kita lakukan karena kesunahan di sini mudah dilakukan. Maka kita semaksimal mungkin ibadah yang kita lakukan itu kualitasnya maksimal, yaitu dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau kewajibannya harus, ya. Kita lihat di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan, ya. Jadi tadi berkenaan dengan jari jemari, dia direnggangkan, diarahkan kiblat. Ini adalah diarahkan kiblat, bukan posisinya ke kanan, di kanan atau kiri, ke arah kiblat. Karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Kita lihat di sini hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkenaan dengan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan wa idza raqa'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhuhrahu. Ya, disebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ruku, maka amkana yadayhi min rukbatayhi, jadi memegangkan dengan kuat, ya. Amkana tamkin kuat, summa hasara dhuhrahu, kemudian hasara dhuhrahu amalahu wasanahu ilal ardi bistiqomatin, maknanya seperti itu. Jadi dia dibengkokkan dari berdiri kemudian seperti ini, ya, dengan nanti lurus. Nah, di riwayat Abu Dawud disebutkan summa raka'a, ya, ada kata-kata atau redaksinya summa raka'a fa wada'a yadahi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua tangan di kedua lutut seolah-olah beliau menggenggam dua lutut, ya, seolah-olah menggenggam. Dan juga hadis yang panjang dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkenaan dengan penjelasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, situ beliau mengatakan fa idza raka'a amkana kafahi min rukbatayhi. Jika beliau rukuk maka amkana kafahi min rukbatayhi. Di beliau menggenggamkan, ya, kedua telapak tangan di lutut. Faraja baina asabi'i, dan merenggangkan itu jari jemari. Sumaha sara dhuhrahu ghairu muqni'in ra'sahu wala safihin bi khaddihi. Kemudian beliau membentangkan atau membengkokkan yaitu punggungnya tadi, punggung dengan leher. Ghairu muqni ra'sahu, jadi tidak mengangkat kepala beliau. Jadi lurus, ya, kepalanya ya sama dengan lehernya dan punggungnya, kepalanya tidak diangkat. Wala safihin bi khaddihi, dan juga di sini disebutkan, ya, mubaris, ya. Jadi dia tidak condong ke salah satu dari dua sisinya. Bi khaddihi maksudnya janib, ya, sisinya, tidak condong ke salah satu sisinya. Kemudian, ya, ini untuk laki-laki, ya, di Al-Hadiyah Al-Mardiyah sebutkan untuk laki-laki. Adapun perempuan maka menggabungkan satu atau mendekatkan satu sama lain, ya, anggota-anggota badan. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i untuk perempuan itu lebih dirapatkan satu sama lain agar lebih menutupi, ya. Sehingga di sini disebutkan maka nanti perut dengan paha, di sini disebutkan ketika rukuk dan sujud bagaimana semaksimal mungkin didekatkan. Jadi intinya kalau perempuan didekat-dekatkan, ya. Kalau laki-laki yang lebar, ya. Kalau perempuan beda. Kemudian kita sebutkan kesunahan berikutnya adalah yaqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Yaitu mengucapkan itu qauli, ucapan apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, ini yang afdol, salasan afdol. Ya, subhana rabbil azim. Itu maknanya anzih atau anzihuhu min kulli naqsin. Saya sucikan Allah SWT dari segala macam kekurangan, maha suci. Subhana rabbil azim, kemudian disunahkan ditambahi wa bihamdi. Ya, wa bihamdi di sini sebetulnya ahmadu, saya memujinya. Ya. Usni alaihi bima athna bi ala nafsihi. Saya muji Allah, sebenarnya Allah muji untuk dirinya sendiri. Ya, ini nanti cukup subhana rabbil azim itu sudah bisa, ya, atau ditambahi wa bihamdi. Dan tasbih ini dilakukan 3 kali. Ya. Dilakukan 3 kali meskipun imam. Tapi imam yang jamaahnya tidak mahsur, jika tidak ridho. Ya, itu kalau imam jamaahnya tidak mahsur itu jamaahnya beda-beda ya, enggak itu terus. Maka ini jadi beda-beda itu, misalnya masjidnya itu jamaahnya biasanya orangnya silih berganti beda-beda, terutama masjid-masjid di pinggir jalan, maka ini 3 kali. Ya, 3 kali bacanya, tidak lebih dari itu. Kalau lebih itu harus ada syaratnya makmumnya itu ridho, gitu. Ridho untuk dilebihkan. Dan 3 kali ada adnal kamal, sempurna tapi yang paling minimal. Yang lebih dari sempurna itu bisa 5, ya, subhana rabbil azim kita baca 5 kali, kemudian 7, kemudian bisa 9, dan di sini disebutkan maksimal 11 membaca subhana rabbil azim. Sehingga kita misalnya sholat munfarid sendiri, maka bisa kita amalkan baca tasbih ini tidak hanya 3 kali, ya, bisa kita tambah 5 sampai 11 maksimalnya di sini disebutkan sampai 11. Bahkan As-Subki di sini mengatakan di Busra Al-Karim la yataqayyatu bi adat. Gitu, enggak ada patokannya. Ini pendapat tadi As-Subki. Ya. Tapi banyak para ulama mengatakan ini sampai 11. Seperti itu ya, ganjil sampai 11. Ini bagi yang munfarid atau imam yang dia mahsur, imam yang jamaahnya cuma itu saja di satu komplek, misalnya pesantren ataupun yang lainnya, dan makmumnya mau, nggak masalah kalau imamnya memperpanjang bacaan. Kemudian beliau mengatakan wa yazidu al munfarid wa imamu mahsurina. Nah, ini munfarid ya dan imam mahsur. Imam mahsurin itu maksudnya jamaahnya mahsur, terbatas. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ridho kalau ditambahi bacaan yang lain sehingga jadi panjang, bisa membaca Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqolat bi qadami lillahi rabbil alamin. Nah, ini bisa menambah bacaan yang seperti ini. Kita lihat ya, tadi disebutkan wasalasan afdol ya, 3 lebih utama ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol lamma nazalat, ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqiah 74, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum,
jadikanlah itu ya tasbih subhana rabbiyal azim di rukuk kalian. Falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum. Kalau subhana rabbiyal a'la ini jadikanlah di sujud kalian bacaan. Itu riwayat Abu Daud. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbil azim salasa marat tamma ruku'u wa dzalika adnahu. Jika salah seorang di antara kalian itu ruku' kemudian baca dalam ruku'nya subhana rabbil azim 3 kali, maka ruku'nya telah sempurna. Ini adalah adnahu, sempurna yang ringan, yang minim. Ini riwayat Abu Dawud. Kemudian tadi kalau berkenaan dengan imam munfarid dan imam yang mahsur yang mereka ridho untuk diperpanjang, maka itu bisa ditambah dengan kalimat-kalimat tadi. Ya, kemudian dijadikan ganjil. Ya, dijadikan ganjil. Ya, di sini disebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qol sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam hari. Wa fihi, di situ disebutkan summa raka'a fa ja'ala yaqulu subhana rabbil azim. Ya, disebutkan di dalam hadis kemudian ruku' dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca subhana rabbil azim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya itu semisal dengan berdirinya. Summa sajada fa qala subhana rabbil a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Jadi rukuk dan sujud Nabi SAW itu hampir sama ya dengan berdirinya sehingga juga panjang. Ya, ini berkaitan dengan kesunahan di dalam rukuk. Ya, insyaallah yang berikutnya adalah kesunahan ketika i'tidal. Allahu a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.